warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai PKR, pembelajaran kelas rangkap, yaitu kelas 3 dan kelas 4. Ini untuk kelas 3 dan ini kelas 4. Pertama kelas 3 ada yang hadir tuh kelas 3? Siapa yang hadir? Lesti, siapa lagi? Lesti aja yang hadir? Oke. Untuk kelas 4 siapa yang hadir? Ripa Nur. Udah. Untuk kelas 3 tadi Lesti nggak hadir karena apa? Kalau tanpa kehadiran, tanpa alasan. Untuk kelas 4 Ripa dan Nur tidak hadir karena apa? Tanpa alasan. Oke, baik. Oke, baik. Untuk memulai hari ini kita awali dengan tepuk semangat. Nanti di hitungan ketiga Bapak bilang tepuk semangat, tidak bareng-bareng tepuk semangat ya. 1, 2, 3 tepuk semangat. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa. Sekarang kita mulai dulu untuk pembukaan doa dari kelas 3. Ayo, kelas 3 siapa yang mau membuka doa? Ayo silakan. Siapa namanya? Bapak Rizky, silakan Bapak Rizky pimpin doa. Sebelum belajar mulai di dalam hati. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah. Oke, baik. Untuk kelas 3 hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang dongeng. Apa itu dongeng? Tahu nggak dongeng? Tahu. Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau yang menceritakan tentang kejadian di zaman dahulu. Dongeng adalah cerita rakyat yang sifatnya itu tidak nyata, yang biasanya menggunakan tema imajinatif atau tidak masuk akal. Jadi dongeng itu adalah cerita rakyat. Oke, baik. Sekarang kita bahas tentang dongeng. Bapak akan menulis apa itu dongeng. Oke, baik. Jadi yang tadi Bapak sudah jelaskan, dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang menceritakan tentang kejadian di zaman dahulu. Dongeng adalah cerita rakyat yang bersifat tidak yang menggunakan tema imajinatif dan tidak masuk akal. Jadi dongeng itu cerita yang bukan beneran, jadi cerita kepercayaan orang-orang dari zaman dulu yang sifatnya tidak nyata, atau cerita rakyat dari kampung-kampung, dari nenek moyang diceritain. Di dalam dongeng biasanya disampaikan juga pesan moral yang diambil atau ada nilai-nilai positif yang diambil. Dongeng biasanya disampaikan secara lisan atau tertulis. Disampaikan secara lisan artinya apa? Dibacakan. Biasanya orang-orang zaman dulu itu sering dibacain dongeng sebelum tidur sama ibu.
Biasanya sebelum tidur anak-anak dibacain dongeng sama ibu, diceritain. Contoh dongeng apa yang terkenal? Si Kancil, apa lagi? Makun, ya, lagi aku, perahu itu. Nah itu adalah jenis-jenis dongeng. Dongeng-dongeng itu yang sering dibacain ibu sebelum anak-anak tidur. Jadi nanti ketika dibacain dongeng itu sebelum tidur, maka anak-anak akan tertidur. Dan bakal selalu tiap hari dibacakan dan akan mengambil nilai yang baik, nilai positif dari setiap dongeng. Atau selain dibacakan, dongeng juga bisa dibaca berupa tulisan. Misalkan di buku cerita. Siapa yang pernah baca buku cerita tentang dongeng? Misalkan ada tuh buku cerita, misalkan dongeng Madu Gudang atau Sang Kuryang. Siapa yang pernah baca? Atau dongeng Si Kancil? Siapa? Ya, atau ngeliat di HP gitu. Itu secara tulisan. Udah. Oke baik, tadi yang Bapak sampaikan tentang dongeng semuanya mengerti? Oke baik, sekarang buka semua bukunya, dikeluarkan. Ayo semuanya dikeluarkan bukunya. Sekarang tugas dari Bapak adalah kalian tuliskan 5 jenis dongeng yang paling terkenal atau 5 judul dongeng yang paling terkenal, yang paling populer, yang orang-orang ketahui, yang sering dibacakan oleh ibu, yang sering diceritakan oleh orang-orang. Buat 5 judul dongeng. Oke baik, sekarang untuk di kelas 4 kita akan belajar materi tentang IPA, tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA, khususnya tentang energi, tentang sumber energi. Siapa yang tahu sumber energi? Jadi sumber energi itu adalah segala sesuatu di sekitar kita atau di dalam yang mampu menghasilkan suatu energi baik, yang kecil maupun besar, yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Jadi sumber energi itu adalah enggak. Oke baik. Jadi sumber energi itu adalah segala sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar, yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Jadi dalam penggunaan energi kita itu tidak boleh boros atau tidak boleh banyak membuang-buang energi. Kita harus berhemat energi. Karena hemat energi itu adalah tindakan menggunakan energi secara bijak dan efisien untuk mengurangi pemborosan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya apa? Kita nggak boleh olok-olok atau boros-boros energi. Pertama, energi listrik. Kita nggak boleh boros listrik. Kalau TV nggak ditonton, tidak ada yang nonton, dan dinyalain tapi nggak ditonton, itu nggak boleh. Lebih baik dimatikan untuk menghemat energi listrik. Contohnya lagi apa? Jika HP tidak dipakai, sudah dimatikan. Jangan HP kalau nggak dipakai cuma hidup terus, nyala terus, kan itu kan boros listrik, boros batu, gitu kan. Boros penggunaan HP paket juga, betul, boros paket. Apalagi pemborosan energi, kipas. Kalau kipas tidak dipakai atau AC lagi nggak dipakai, itu harus kita matikan. Kalau nggak dimatikan, itu pemborosan energi atau pemborosan listrik. Jadi kita itu hidup harus hemat energi listrik atau energi yang lain.
Baik. Untuk materi energi tadi kalian sudah mengerti dan paham? Oke, baik. Maka sekarang Bapak minta kepada kalian untuk sebutkan macam-macam energi. Ayo silakan tulis di buku, keluarkan bukunya. Tuliskan macam-macam energi. 5. Sebutkan macam-macam energi sampai 5. Ayo, silakan ditulis. Tulis energi sampai 5. Macam-macam energi yang kamu ketahui. Siapa yang sudah mengerjakan? Oke, baik. Bapak akan ambil perwakilan dari kelas 3 dan kelas 4. Untuk kelas 3 yang bahasa Indonesia yang dongeng tadi, kamu perwakilan ke depan. Untuk kelas 4 yang IPA tentang energi, kamu ke depan. Untuk perwakilan tentang IPA. Kamu di sini. Kamu di sini. Sekarang kamu sebutkan 5 dongeng atau cerita rakyat yang populer di Indonesia. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, pintar. Tepuk tangan buat temanmu. Ini siapa namanya? Zara, silakan sebutkan 5 jenis energi. Energi cahaya, energi listrik, energi bumi, energi angin, energi panas. Oke, pintar Zara. Tepuk tangan buat Zara. Oke, baik. Untuk pelajaran hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian. Untuk selesainya pelajaran hari ini, untuk kita semua kalian coba tepuk tangan. Untuk mengakhiri ini kita tutup dengan doa. Sekarang dari perwakilan dari kelas 4 yang menyiapkan doa. Siapa yang mau menyiapkan doa? Ya, silakan ke depan. Masih ada Oke, kita belum. Untuk penutupan akan dipimpin oleh penutupan doa dipimpin oleh kamu. Silakan ke depan untuk menutup doa. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.